Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada malam ini saya kerawan tamu Bapak Ustadz Amin Zubaidi, maka kita gunakan waktu sejenak untuk kita berbicara sehingga kita nanti akan ada hikmah dari perbincangan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Itu nikmat yang luar biasa, dan itu yang biasa kita ini hidup. Kadang-kadang yang terfokus kadang-kadang masalah dalam hidup. Tapi solusi atau merasa puas dengan nikmat Allah itu kadang-kadang kurang ini, Ustadz. Jadi bagaimana cara agar kita itu selalu mensyukuri nikmat Allah sehingga hidup akan terasa lebih nyaman dan nikmat itu terasa dalam hati kita. Gimana itu kira-kira, Ustadz? Jadi ini Ustadz Mubarak ini juga pertanyaan yang sangat berat bagi saya untuk menjawab. Menjawabnya bisa gitu kan, tetapi untuk dilaksanakan kesehari-harian itu memang perlu perjuangan gitu. Nah, salah satu tipsnya agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah itu selalu berpikiran positif. Ketika melihat apapun itu kita yang dipikir positifnya. Gitu. Jadi ketika misalnya begini, kalau ada di dalam semak-semak belukar itu kok ada bunga mawar yang begitu indah. Ini kalau para pecundang itu akan orang-orang yang ahli ngeluh itu akan mengatakan, "Duh sayang banget ya. Ada bunga mawar kayak gitu kok di semak-semak, sayang banget itu." Coba Anda kata dia di pot kan gitu, indah sekali. Tetapi kalau ahli syukur dia akan mengatakan, "Masya Allah, ini di semak-semak kayak gini kok ada bunga mawar yang begitu indah." Ini cara pandang saja, cara pandang yang positif. Seperti orang ketika kita disuguhin sama bandeng nih, makan sama bandeng. Orang yang ahli ngeluh dia akan bilang, "Tuh, bandeng banyak durinya." gitu. Nah, tapi kalau orang yang ahli syukur dia akan mengatakan, "Oh, Masya Allah, ini daging dengan durinya tentu banyak dagingnya, ini luar biasa." Apalagi bandeng presto gitu ya. Jadi berpikirlah, berpandanglah dari sisi positifnya, melihat apapun. Jadi cara berpikir itu sangat berpengaruh pada jiwa kita, hati kita, sehingga bisa mensyukuri nikmat Allah ya. Betul. Jadi ini Ustaz, dari berpikir kemudian nanti akan timbul ucapan. Kalau berpikir kita bagus, kita akan melahirkan ucapan-ucapan yang bagus. Kalau kita sudah bisa mengucapkan yang bagus-bagus, maka kita akan bisa menyikapi hal-hal itu dengan baik-baik. Ketika kita sudah bisa menyikapi hal-hal yang baik-baik, maka kita akan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya itu jadi baik-baik. Nah, ketika kita sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah nasib kita akan baik dimanapun berada. Gitu. Sebagaimana itu kan di hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhonni abdi bi," gitu ya. Aku ini tergantung persangkaan hambaku terhadapku. Nah, kita bagaimana mau enak kalau persangkaannya tidak baik. Maka apa yang Ustadz sampaikan tadi memang sangat pas. Kemudian kita ini menyikapi nikmat Allah ya, ini kadang-kadang kurang tepat. Sehingga yang muncul ini biasanya begini Ustadz. Orang itu kadang kalau ditanya gimana kabarnya, wah pusing. Padahal nikmat yang masih ada itu masih banyak sekali. Nah ini gimana ini? Pikiran-pikiran seperti itu harus dihilangkan. Dan sebagaimana tadi antum menyampaikan, "Anna inda dzanni abdi bi," gitu ya. Saya sesuai dengan prasangka hambaku. Itu kalau dalam bahasa saya, Allah itu maha mengiyakan. Allah itu maha mengiyakan. Kalau kita mikir, aduh pusing banget, Allah akan bilang, "Iya, kamu memang pusing." "Oh, ini susah banget." "Iya, kamu memang susah." "Aduh, saya tuh kayaknya nggak bisa kaya." "Iya, kamu memang nggak bisa kaya." Gitu. Makanya kita ini, karena Allah sesuai dengan perasaan kita, jadi pastikan saya pasti bisa, saya pasti bahagia, keluarga saya pasti sakinah. Itu harus dilatih memang, diafirmasi lah bahasanya begitu. Super sekali Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan juga
bisa menginspirasi. Kadang-kadang kita ini dalam hidup kalau kurang nasihat atau kurang mendengarkan sesuatu yang baik, maka pikirannya negatif. Tapi ketika ada penyampaian yang menasihati diri kita, insya Allah akan menjadi baik. Nah, terus ini Ustadz yang yang sering kita lalaikan tuh, kita sering melalaikan menikmati nikmat itu. iya. Sebenarnya bukan masalah sedikitnya nikmat, tetapi kita tuh nggak menikmati. Contoh gitu ya, dalam sehari ini kita udah minum berapa kali? Iya. Bahkan dalam 1 tahun kita udah minum ribuan gelas air jernih, air putih gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngerasakan minum gitu. Kok tiba-tiba saya udah kenyang aja. Kita tuh hanya lewat tenggorokan aja, nggak bisa menikmati gitu loh. Padahal kalau dinikmati pelan-pelan nih, kayak antum ini kan sukanya ngopi nih, ya orang-orang lah, kalau antum sih sudah sangat bisa menikmati. Begitu banyak orang yang menikmati kopi di kafe-kafe yang luar biasa, harganya mahal, tapi dia nggak begitu mengatakan alhamdulillah, itu jarang sekali. Padahal tuh katanya kopinya bagus, Arabica gitu kan. Inilah salah satu bentuk yang menyebabkan kita kurang bahagia karena kita tidak bisa menikmati nikmat Allah. Kadang malah yang dinikmati itu nikmat yang ada pada orang lain, itu yang repot itu, Ustaz. Apa yang Allah berikan kepada kita saat ini nggak kita nikmati, nggak kita syukuri, tapi kita menikmati motor orang lain. Alangkah enaknya nih menghayal. Pikiran-pikiran ini saya kira banyak yang merasuki pikiran orang-orang yang halayak ramai. Ada itu istilah gini, Ustaz. Rumput tetangga lebih hijau, gitu kan? Iya. Saya berpikiran begini, sebenarnya bukan masalah rumput tetangga lebih hijau, bisa jadi dia hijaunya rumputnya sintetis, gitu kan? Rumputnya rumput sintetis gitu. Betul. Tapi kalau yang rumput kita memang hijau bener, kita tahu betul gitu kan. Bukan berarti kita seudon tetangga rumput kita sintetis. Khawatir kuning ini. Tapi asli. Gitulah istilahnya tuh sawang sinawang saja sebenarnya. Kehidupan itu sawang sinawang. Memang ya itu, kalau enggak, kecuali orang bersyukur itu biasanya kita hanya membayangkan yang belum diberi. Sementara yang sudah diberi itu begitu banyak, tapi tidak kita syukuri. Nah, inilah Ustadz yang perlu kita ambil hikmah dari perasaan-perasaan dan kerja hati kita. Mudah-mudahan ke depan kita akan makin bisa mensyukuri nikmat Allah. Amin. Demikian para pemirsa, bincang-bincang sejenak dengan Pak Ustadz Amin Zubaidi ini, mudah-mudahan menyiram hati kita yang kering, gersang, mudah-mudahan menjadi subur, hijau, dan menjadi orang yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah. Akhirnya akan diberi tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.